Ada nggak nuranimu berkata, seringkali engkau tidak melayakkan dia di hatimu? Seringkali engkau mengagungkan dirimu ketimbang mengagungkan Tuhan. Elohim Yahweh. Kadang bukan Elohim Yahweh yang kau agungkan dalam hidupmu, karena bukan dia majikan hidupmu. Ini menggambar hari-hari hidup saya, saudaraku, ketika saya mempersiapkan renungan ini. Berpuluh tahun kita jadi orang Kristen, saudaraku. Sudah berapa puluh kali kita mengikuti Natal, Paskah, Jumat Agung, kenaikan Tuhan Yesus. Berapa kali minggu kita hadir di hari Minggu. Berapa kali engkau dibaptis, mungkin kau pindah gereja, kau diselam, dipercik. Berapa kali engkau mendengarkan firman Tuhan yang menghantam dirimu, dan berkali-kali engkau tidak kembali ke jalannya. Dan ini menjadi rema untuk saya, saudaraku. Di sepanjang perjalanan hidup saya pun juga melakukan hal yang sama. Dan akhirnya saya menemukan satu perikop di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Tidak usah dibaca, saudaraku. Ini tentang perumpamaan si bungsu dan si sulung. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudari mengikuti renungan Suara Kebenaran pagi hari ini, saya juga, itu renungan yang luar biasa pagi hari ini. Anda harus mendengarkan. Ini ada kolerasinya dengan renungan pagi hari ini. Tentang perumpamaan si bungsu dan si sulung, kita semua sudah tahu. Itu mungkin dari sekolah minggu kita sudah mendengar cerita itu. Dan setiap kali saya melihat perikop ini, saya teringat dengan sebuah gambar waktu itu di sekolah minggu, saudaraku. Anaknya di ujung sana, bapak itu berlari sampai sandalnya coplok lepas di belakang. Dia mengejar anaknya yang kembali dengan begitu sukacitanya. Saya masih ingat gambar itu sampai hari ini membekas. Tetapi tidak hanya gambar. Sekarang saya semakin lebih dalam, semakin mengerti perumpamaan ini, saudaraku. Itu menggambarkan dua pribadi anak. Yang pertama kita bahas tentang si bungsu. Si bungsu ini menggambarkan sosok anak yang tidak suka hidup di dalam subordinat bapaknya. Dia tidak mau hidup dikuasai oleh bapaknya. Dia tidak mau dikuasai oleh orang tuanya. Ia ingin bebas hidup dari pengawasan orang tuanya. Dia mau merdeka hidup. Dia mau menggunakan apapun yang dia miliki untuk kesenangannya. Dia lakukan semuanya. Yang penting dia happy. Dia mau bebas dari aturan main dari orang tuanya. Dan menjadi kesukaan kalau dia bisa memboroskan hartanya. Apa yang dia pandang baik, apa yang dipandang menyenangkan untuk dirinya, dia akan lakukan itu. Boleh saya simpulkan begini, si bungsu ini, dia mau hidup free, bebas, semau dirinya sendiri, tanpa aturan, tanpa kekang dari orang tuanya. Dan model sosok si bungsu ini, saudaraku, sering kita jumpai di dalam kehidupan banyak orang Kristen. Bahkan orang Kristen yang sibuk di dalam pelayanan gereja. Bahkan di dalam kehidupan seorang pendeta seperti saya. Dan itu tragis, saudaraku. Saya katakan ini, saya selalu menangis. Saya pun juga sama, saudaraku. Saya sama. Kadang kita melihat oknum si bungsu ini adalah sebuah pemeran antagonis yang buruk. Tetapi itu kita. Itu gambaran kita, saudaraku. Tetapi banyak orang Kristen yang tidak merasa dia itu si bungsu yang terhilang ini. Karena banyak orang Kristen berpikir si bungsu itu anak yang terhilang itu orang yang berlaku tidak benar, pastor. Orang yang kelakuannya busuk, melanggar norma hukum, melanggar tata susila, yang tidak lagi datang ke gereja, yang tidak lagi pelayanan, yang pindah gereja, yang ini dan itu. Itu konsep selama ini kita mengerti bahwa yang hilang itu begitu. Dan mereka merasa, banyak orang Kristen merasa, termasuk saya,
Ketika saya duduk di gedung gereja ini, setiap hari Minggu saya rutin datang. Saya duduk, saya ikut puji-pujian, saya mendengarkan firman. Apalagi saya ikut ambil bagian di dalam pelayanan. Saya orang yang tidak terhilang, dan saya bukan si bungsu. Berapa banyak kau dan saya berpikir seperti itu, saudaraku? Berapa banyak kita berpikir seperti itu? Loh Pak, dulu aku judi, sekarang aku nggak judi. Dulu aku main perempuan, sekarang aku nggak main perempuan. Dulu aku main uang nggak karuan, sekarang aku bertobat. Astaga, nggak dong, saya nggak mungkin seperti itu. Dan banyak orang merasa seperti itu, dan merasa dia sudah berbalik, tidak lagi sama seperti si bungsu. Padahal pertobatan yang sesungguhnya, saudaraku, dengar baik-baik, pertobatan sesungguhnya yang Tuhan kehendaki more than that, lebih dari itu. Pertobatan yang Tuhan mau more than that, lebih dari engkau tidak melanggar hukum. Lebih dari yang dulu tidak ke gereja, kau duduk di gereja. Lebih dari yang dulu dia tidak melayani Tuhan, hanya duduk sebagai jemaat, hari ini menjadi pelayan Tuhan, bahkan jadi pendeta sekalipun. Pendetaku ini tidak akan menyelamatkan diriku. Aku bisa binasa di neraka kalau aku masih terhilang, saudaraku. Jadi jangan pernah sombong atau engkau puas dengan keadaanmu hari ini sebagai rohaniawan atau apapun di dalam konsep pelayanan gereja. Ini semua bisa binasa kalau kita tidak sungguh-sungguh membawa dirimu tidak terhilang di hadapan Tuhan. Ketika saya merenungkan ini, saudaraku, ada kekhawatiran yang muncul dalam diri saya. Akan ada banyak orang Kristen yang akan binasa. Betul, saudaraku, akan ada banyak orang yang akan binasa. Memang hari ini kita tidak ada di luar gereja. Kita rajin tiap minggu ke gereja. Tetapi seringkali kita tidak bersedia hidup di dalam kekang Tuhan. Dan ciri orang yang terhilang seperti anak bungsu, dengar baik-baik. Biasanya orang itu hidup masih di dalam kendali dirinya sendiri. Apa yang mereka inginkan, mereka kejar untuk mereka peroleh. Mereka gunakan waktu, gunakan uang, gunakan tenaga, gunakan talenta, apapun yang mereka miliki. Suka-sukaku dong Tuhan. Aku berhak menggunakan itu semua menurut seleraku. Aku berhak memakai apa yang aku miliki menurut seleraku. Itu ciri-cirinya, saudaraku. Dan ketika saya mengerti itu, saya menangis. Benar, itu aku dulu. Itu Stephen Lim dulu. Aku tidak mengikat-ikat pinggangku di hadapan Tuhan, dan aku minta dituntun oleh Dia. Aku bersuka-suka hatiku. I did everything what I want. Apa yang aku mau, aku lakukan. Bukankah pertobatan itu seharusnya adalah kesediaan kita untuk datang kepada Bapa? Dan kita katakan, Bapa, ini hidupku. Aku mau hidup di dalam penurutan akan kekuasaan-Mu. Aku mau disubordinate oleh-Mu, Bapa. Ini tidak mungkin terjadi, saudaraku. Makanya saya bukan, ini tidak di tempat ini ya. Saya cuma mau ingatkan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, semua yang mendengar, termasuk saya. Engkau tidak akan pernah punya penurutan kepada Bapamu. Kau bisa disubordinate oleh Bapamu kalau engkau tidak bisa disubordinate oleh pemimpin-pemimpin di atasmu di dunia ini. Itu tidak mungkin, saudaraku. Tuhan itu tidak terlihat. Kau punya pemimpin-pemimpin yang terlihat. Itu pun kau tidak pernah tunduk dan tidak pernah disubordinate dan total kau menyerah. Tidak bisa. Dan itu bertahun-tahun saya coba untuk, saya menunduk ke Tuhan kok. Tapi saya tidak pernah tunduk dengan pemimpin saya. Remuk, saudaraku. Hidup saya remuk. Dan akhirnya saya mulai mengerti.
Si bungsu ini mengajari kepada saya. Coba tampilkan Lukas 15 ayat 19. Ya, ayat 19. Mainin aja. Oke. Si bungsu ini berkata begini, saudaraku, aku tidak layak disebut anak Bapa. Dia anaknya bapaknya enggak? Dia anaknya bapaknya, tetapi dia berkata, aku tidak layak disebutkan anak Bapa lagi. Jadikan aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Artinya begini, saudaraku. Pernyataan si bungsu ini berkata begini, Bapa, aku rela melepaskan hakku, dilepasin sebagai seorang anak. Ini tanda pertobatanku. Dan aku kenakan jubah hambaku. Itu pertobatan yang sesungguhnya, saudaraku. Itu yang membawa si bungsu mengalami pertobatan benar ini, kalimat ini. Hakku sebagai anakku lepaskan karena aku salah selama ini. Dan sekarang terimalah aku kembali, tapi bukan sebagai anak. Terimalah aku sebagai hambamu. Ini pertobatan yang benar. Kesediaan untuk melepaskan semua haknya. Menyediakan diri dengan rela menjadi hamba yang hidup di dalam kekuasaan bapaknya atau di dalam kekuasaan majikannya. Seharusnya kau dan saya begitu. Kita orang tebusan, saudaraku. Kita sudah tidak punya hak di dalam hidup ini. Orang yang berani melepaskan haknya, dia yang memperoleh hidup. Orang yang belum berani melepaskan haknya, dia tidak akan pernah hidup. Kalau hari ini engkau menyadari engkau orang tebusan, orang yang sudah dibayar oleh majikanmu dengan darah yang mahal, seharusnya engkau menyadari bahwa aku harus memberikan hidupku sebagai hamba yang mau disubordinate, yang mau didominasi oleh Bapakku. Tetapi tidak banyak orang Kristen memahami ini. Si bungsu tetap pada pendiriannya untuk tetap bertobat dengan kerelaan, aku melepaskan hakku. Walaupun ketika dia pulang jalan ke rumah bapaknya, orang tuanya menyambut jelas di situ. Bahkan semua pesuruhnya dipanggil, berikan jubah terbaik dan berikan cincin kepada anakku yang sudah kembali, yang dulunya hilang sekarang kembali, berikan yang terbaik. Artinya apa? Elohim Yahweh menggambarkan kepada kau dan saya, kau sudah terhilang nak, tapi aku tetap mengasihimu. Aku beri yang terbaik untuk dirimu. Aku beri anakku, aku beri putra tunggalku. Itu gambar jubah yang terindah, cincin yang terbaik diberikan kepada engkau dan saya. Tetapi si bungsu sadar, dia tahu dia tidak lupa diri. Dia tidak lupa dengan pendiriannya, dengan komitmennya. Dia tetap berkata, seperti ketika dia masih berada di perantauan, dia berkata, aku rela menjadi orang upahan, bukan lagi sebagai anak. Ini bukti, saudaraku, pertobatan yang sesungguhnya, pertobatan yang benar. Aku bersedia, Bapa, disubordinate oleh Engkau. Berapa banyak orang Kristen hari ini menyadari hal itu? Kau lalui Paskah, kau lalui Jumat Agung bertahun-tahun. Kau lewati Natal, kau lewati kenaikan Isa Al-Masih dan sebagainya. Kau terus lalui itu tanpa sesuatu yang menggampar dirimu dan merubah hidup. Banyak orang Kristen merasa sudah ada di rumah Bapa, sehingga mereka tidak perlu lagi pertobatan. Banyak orang Kristen begitu. Saudaraku, si bungsu itu kita. Selama ini kita merasa, aku
Engkau tidak perlu bertobat, aku udah baik. Aku sudah memberi ini, memberi itu untuk gereja. Tidak ada gunanya, saudaraku. Kalau engkau belum memberi segenap hidupmu, kalau engkau belum memberi pertobatan yang utuh, kalau engkau belum memberi dirimu, Bapa, aku menyerah total, 100%, bawa aku dalam rencanamu. Kalau kita berbicara si sulung, saudaraku, dia tidak bisa terima dengan kepulangan adiknya. Ini gambaran loh. Gereja jadi tempat judgment. Gereja jadi tempat untuk menunjuk orang. Gereja jadi tempat untuk menyudutkan orang yang sudah bersalah. Bukan begitu seharusnya, saudaraku. Gereja adalah tempat di mana kita semua saling membantu satu dengan yang lain. Bertobat bersama-sama hari demi hari, yuk jalan bareng. Saya pun tidak luput dari kesalahan. Kalau ada saudaramu yang jatuh, bukankah seharusnya tidak kau gunjingkan di belakangnya? Amin. Bukankah Yesus itu identik dengan kasih? Bukankah gereja harus menggambarkan kehidupan Kristus itu penuh dengan kasih? Tetapi hari-hari ini saya lihat gereja bukan lagi tempat untuk itu. Gereja jadi komoditas untuk eksistensi orang. Gereja jadi komoditas tempat untuk banyak hal, untuk nafsu dari banyak manusia di dalamnya. Saya katakan dalam diri saya, Bapa, aku berjanji di hadapanmu sampai suatu hari gereja ini kau izinkan bertumbuh. Banyak jiwa-jiwa datang pun, komitmen ini tidak akan pernah runtuh. Dan jangan pernah bawa gereja ini besar kalau suatu hari nanti aku dan orang-orang di sekitarku yang melayani Tuhan akan berpaling dan berubah komitmen kami. Lebih baik gereja kami kecil, bahkan kami tidak punya gedung, is okay, ketimbang kami punya semuanya dan kami terhilang seperti si sulung di dalam rumah Bapa. Amin, saudaraku. Ini tidak mudah. Tetapi jadikan ini komitmen yang tidak main-main, saudaraku. Si sulung itu marah karena adiknya diperlakukan begitu indah oleh bapaknya. Si sulung unjuk rasa, dia katakan, Bapak, coba lo ayat keberapa ya, bentar. Si sulung ini kita banget juga, saudaraku. Kita ini si bungsu dan si sulung ini gambarin kita. Coba ya, coba. Ayat 29. Coba tampilin 29. Tetapi ia menjawab ayahnya. Si sulung nih menjawab ayahnya. Katanya begini. Telah bertahun-tahun aku melayanimu, Bapak. Dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan apa? Seekor anak kambing untuk aku bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. 30. Tetapi baru saja datang anak Bapak yang telah memboroskan kekayaan Bapak. Bersama dengan pelacur-pelacur. Bapak menyembelih apa? Anak lembu tambun. Tadi si sulung ngomong begini. Aku taat, aku ikuti aturan mainmu, aku melayanimu, aku lakukan semuanya. Anak kambing aja nggak kau kasih. Ini adikku yang kurang ajar, kau beri anak lembu. Anak kambing, anak lembu. Anak kambing, anak lembu. Saya mulai berpikir, kambing sama lembu mahal mana? Hah? Lembu. Berarti dia mulai berpikir konsepnya. Bapakku not fair. Dia tidak adil kepada aku. Artinya gini loh. Bisa dikatakan sekarang hari ini begini. Aku tiap hari pelayanan, latihan musik ini dan itu, aku lakukan semuanya. Supra aja gak kau kasih Tuhan. Aku jalan kaki ke gereja. Itu anak-anak yang gak karuan begitu. Kau beli dia mobil. Bukankah aku sudah melayanimu? Bukankah aku sudah memberikan hidupku, waktuku, tenagaku? Tetapi kenapa engkau tidak? Saya mulai konsepkan dalam
perenungan saya. Ini orang Kristen ya begini. Kita mengukur kasih Bapa dengan hal-hal dunia. Dan itu sering. Aku udah melayani, kok beri aku sakit gak bisa disembuhin. Not fair. Gak bener dong Tuhan. Maka renungan tadi pagi saya ngomong, kadang orang di luar Tuhan, dia bisa hidup dengan nyamannya, saudaraku. Dia mau kemana, dia tinggal kemana, dia mau beli apapun, dia bisa beli on the spot hari itu. Sedangkan kita, kadang kita harus bergumul untuk satu barang yang kita butuhkan untuk pelayanan pun bergumul. Saudaraku, hari ini kita belajar tentang si sulung dan si bungsu. Kalau engkau mengerti bahwa si sulung ini punya pikiran dan perasaan yang tidak sama seperti bapaknya. Bahkan sampai akhir di dalam cerita perikop ini, tidak dituliskan satu garis pun kalimat yang mengatakan bahwa si sulung itu bertobat. Orang seperti si sulung ini bisa lebih parah daripada si bungsu. Dia bersama dengan bapaknya tiap hari. Dia melayani bapaknya, tetapi dia tidak pernah mendapatkan impartasi dari bapaknya. Sama saudaraku, kita berkali-kali lakukan hal ini. Karena si sulung punya apa ya, kalau boleh saya katakan, dia punya dunianya sendiri di luar dunia bapaknya. Dia punya kesenangan sendiri di luar kesenangan bapaknya. Itu menjadi gambaran kehidupan orang-orang Kristen yang walaupun kita di lingkungan gereja, kita agamais, Kristen ekstrim kelihatannya, tetapi ternyata engkau masih punya duniamu sendiri. Engkau tidak masuk dalam dunianya Tuhan dengan sungguh-sungguh. Masuk dunia Tuhan itu gimana, Pastor? Maksudnya begini, masuk dalam dunianya Tuhan artinya mau sungguh-sungguh mengenal pribadi Tuhan, mau sungguh-sungguh mencari Tuhan, mau sungguh-sungguh menemukan Tuhan dan ditemukan Tuhan. Ambisi engkau ke gereja, engkau pelayanan, engkau beragama, engkau bertuhan, itu hanya satu: engkau menemukan pribadinya, dan pribadinya menemukan dirimu, dan hidupmu dirubah kembali ke rancangan Allah semula. That's it. Gak usah jadi aktivis kalau engkau tidak bisa mengekang hari-hari hidupmu dengan hawa nafsu yang liar. Saudaraku, banyak orang Kristen belum memiliki Allah Bapa dalam hidupnya. Sebab kalau orang tidak memiliki pikiran dan perasaan Kristus, berarti belum memiliki Bapa. Kalau orang punya pikiran dan perasaan Kristus, dia pasti mengasihi sesamanya. Banyak, saudara. Kalau orang memiliki pikiran dan perasaan Kristus, dia pasti mau disubordinate oleh Bapaknya. Kalau orang punya pikiran dan perasaan Kristus, dia pasti menyerahkan total segenap hidupnya untuk kepentingan Bapaknya. Dan kalau seseorang belum memiliki Bapa, berarti belum menjadi anak Bapa yang benar. Maka usahakanlah dirimu berbalik segera, saudaraku. Umurmu tidak ada yang tahu. Banyak hari ini banyak orang berpikir bahwa masih muda. Setiap kali saya membawakan firman, saya selalu berkata, anytime kau bisa pulang di hadapan Tuhan. Anytime. Kematian itu akan mendatangi kita semua. Tinggal tunggu waktunya. Cuman matinya beda-beda. Ada yang mati di laut, ada yang mati naik pesawat meledak mati, ada yang kecelakaan, ada yang makan salak kesedak biji salak mati. Tinggal tergantung kalian. Kesetrum mati, macam-macam, saudaraku. Tapi satu hal hari ini kita belajar. Seringkali kita jadi si bungsu, dan seringkali kita seperti si sulung. Kelihatannya sibuk pelayanan, tapi kita tidak terkoneksi dengan Allah. Kita rubah yuk. Kita mau membangun koneksi dengan Tuhan. Kita tidak mau terhilang di rumah Bapa. Semua apapun ini, jangan jadi kebanggaan. Nothing. We are nothing. Kita jadi someone ketika kita punya Tuhan. Kita dimiliki Bapa dan Bapa memiliki kita.
kita dipeluk oleh Dia. Kalau hari ini kau merasa aku seperti si bungsu dulu, it's okay. Si bungsu bertobat dengan dia menyerahkan haknya. Dia menjadi hamba. Kau dan saya hari ini bisa jadi seperti si bungsu. Dulu aku bejat, pastor. Oke, enggak apa-apa. Tuhan enggak lihat masa lalumu. Tuhan lihat hidupmu hari ini dan ke depan. Amin. Siapa yang mau berjuang hidup benar di hadapan Tuhan?